Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2391, Grand Array Warisan. Tuan Wen Sui, kami telah datang ke dunia tersembunyi surgawi selama 5 tahun dan bahkan belum bertemu dengan kepala instruktur. Ini tidak bisa dibenarkan apapun yang terjadi, kan? Sang Hang berkata dengan tatapan terus terang. Di depannya ada seorang lelaki tua dengan janggut panjang. Sejujurnya, dia juga sangat bingung dengan Ye Yuan yang mengurung dirinya di dalam. Instruktur kepala yang dikirim oleh Lord Profound Secrets ini tidak akan menggunakan sumber daya Deicide untuk hanya peduli dengan kultivasinya sendiri, bukan? Ini, yang mulia saat ini dalam pengasingan tertutup. Jadi tidak nyaman bagiku untuk mengganggu juga. Petik 2. Kaisar Surgawi Wen Sui dikirim untuk melayani sebagai pengikut Ye Yuan oleh para petinggi. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Deva, dia masih lebih rendah di depan identitas Ye Yuan. Advertisement. Bagaimanapun, Ye Yuan berada di bawah satu orang dan di atas jutaan. Sang Hang mencibir dengan dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Dia, instruktur kepala ini, sangat santai. Memanfaatkan sumber daya budidaya Deicide setiap hari, dan pada akhirnya, dia tidak peduli tentang apapun. Tuan Wen Sui, jika dia tidak keluar hari ini, kami tidak akan pergi. Apapun demi menggulingkan aturan ras dewa, persetan dengan omong kosong itu, kami tidak menghibur lagi. Sang Hang saat ini hanyalah seorang pemarah, jauh lebih berkepala dingin dan mengesankan dibandingkan dengan karakter masa depannya. Wen Sui juga condong ke arah pendapat mereka di dalam hatinya. Dia juga merasa bahwa Ye Yuan agak berlebihan. Tapi Ye Yuan memberi perintah. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Jadi Wen Sui benar-benar dalam dilema. Wen Sui menghela nafas dan berkata, sejujurnya, aku juga tidak tahu mengapa di lantai atas membiarkan dia menjadi instruktur kepala. Tetapi karena ini adalah perintah, kaisar ini harus melaksanakannya. Kalian semua tidak boleh membuat keributan. Petik 2. Tuan Kepala Instruktur. Mata Sang Hang tiba-tiba menyala, melihat ke arah Inquire Heavenly Palace. Wen Sui tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Sedikit kelicikan melintas di mata Sang Hang, tubuhnya sudah melayang menuju Inquire Heavenly Palace. Wen Sui terkejut dan berkata, anak baik, ingin bergegas dari bawah tangan kaisar ini, tidak ada kesempatan. Advertisement. Reaksinya juga sangat cepat. Tetapi ketika dia bergerak, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ruang waktu di sekitarnya telah terdistorsi ke berbagai tingkat. Meskipun ini tidak bisa menghentikannya, hanya dalam waktu singkat ini, Sang Hang sudah terbang. Wen Sui menjadi pucat karena ketakutan, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa bocah ini sangat mengesankan, untuk benar-benar memahami hukum ruang waktu pada saat yang sama. Tapi saat dia terkejut, Sang Hang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Tiba-tiba, dia mendarat di tanah, langkah kaki mundur berulang kali, hanya nyaris tidak bisa berdiri diam setelah beberapa lusin langkah. Sang Hang memiliki wajah pucat, matanya penuh kejutan. Hukum es ruang waktu. Sang Hang tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada juga orang lain yang memahami hukum ruang waktu. Selanjutnya, dalam hal kekuatan, dia tidak bisa mengejar bahkan jika dia mencambuk kudanya. Sesosok perlahan berjalan keluar, seolah berjalan dari kabut. Semua orang tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Orang ini jelas berdiri di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat ciri-ciri orang ini dengan jelas. TDK terduga. Advertisement. Pada saat ini adalah pemikiran di hati semua jenius. Kedatangannya bertanya dengan acuh tak acuh, siapa namamu? Ekspresi Sang Hang agak jelek, dia masih menjawab, Sang Hang. Sedikit senyum muncul di wajah Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa bepergian melalui ruang waktu, dia benar-benar tiba di era pemuda Grand Ancestors Pacetime. Tapi, memikirkannya, Ye Yuan juga merasa lega. Kekacauan pembalikan ruang waktu adalah teknik bela diri yang menantang surga dari Sang Hang, dan dia memicu kekacauan pembalikan ruang waktu Sang Hang di generasi selanjutnya. Bepergian melalui ruang waktu juga harus terkait dengan Sang Hang. Tetapi Sang Hang saat ini memiliki tampilan ketidakdewasaan, jauh dari versi masa depan dia menunjukkan penghinaan pada semua di bawah langit. Bahkan jika itu hanya setitik kesadaran yang tersisa, aura semacam itu yang mempertimbangkan semuanya di bawah perhatiannya, tidak sedikit pun berkurang juga. Kamu dapat memahami hukum ruang waktu pada saat yang sama, sangat bagus.
Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Sang Hang terlihat malu dan berkata dengan enggan, apakah yang mulia mengejekku? Apa yang dihitung dari basis kultivasi saya yang sedikit di depan Anda? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak sebaik aku sekarang, tapi kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Bahkan nenek moyang ras dewa itu, di mana salahnya bertarung? Sang Hang merindukannya saat dia mendengarkan, tetapi dia segera tersenyum pahit dan berkata, yang mulia terlalu banyak berpikir. Kedua kekuatan hukum ini terlalu muskil. Junior sudah merasa agak berjuang untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Ye Yuan tidak menindaklanjuti, tetapi bertanya, lalu, untuk apa kalian terburu-buru menanyakan istana surgawi? Setelah mendengar ini, Sang Hang merasa segar kembali. Tapi memikirkan kekuatan Ye Yuan, dia seperti balon yang kempis, langsung mengerut. Mereka awalnya ingin menantang Ye Yuan, tetapi barusan, Ye Yuan tidak bergerak sama sekali, hanya sedikit mengerahkan kekuatan hukum dan dia kembali ke tempat asalnya tanpa sadar. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Jika Ye Yuan ingin membunuhnya, itu hanya masalah satu pemikiran. Yang mulia, Anda sebagai kepala instruktur, tidak pernah muncul dalam 5 tahun. Ini mendinginkan hati para jenius dari berbagai ras. Sang Hang berkata dengan paksa. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, baru 5 tahun, dan kamu tidak sabar menunggu waktu ini juga. Kalian juga terlalu tidak sabar. Sang Hang tersenyum dingin dan berkata, siapa yang tahu apa yang dipikirkan yang mulia? Jika kita tidak datang untuk terburu-buru dengan paksa, tanya istana surgawi, yang mulia mungkin tidak akan meninggalkan pengasingan selama 10 tahun, bahkan 100 tahun juga, kan? Rahasia mendalam Lord mengundang Anda untuk menjadi instruktur kepala, itu bukan untuk membiarkan Anda mengolah diri sendiri setiap hari, tetapi untuk merawat pembangkit tenaga manusia. Tidak peduli seberapa kuat Anda sendiri, bagaimana Anda bisa berurusan dengan kekuatan utama ras surgawi. Petik 2. Ye Yuan terdiam. Dia bisa merasakan keinginan Sang Hang untuk tumbuh kuat, obsesi semacam itu hampir meledak dari tubuhnya. Beberapa di depannya ini semuanya seperti itu. Justru keinginan kuat semacam inilah yang membuat mereka menjadi sekuat itu, bukan? Ketika Sang Hang melihat penampilan Ye Yuan, dia masih berpikir bahwa dia mengakui bahwa dia salah, dan berkata dengan senyum dingin, tidak ada yang perlu dikatakan. Seseorang sepertimu sama sekali tidak cocok menjadi kepala instruktur. Kamu adalah ngengat Deiside. Kata-kata ini diucapkan dengan agak buruk. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, begitukah? Kalian ikuti aku. Selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke arah Inquire Heavenly Palace. Semua orang tidak yakin apa artinya tetapi masih mengikuti. Trik macam apa yang akan dimainkan orang ini? Sang Hang, kau pasti sudah mati. Anda mengatakannya dengan sangat buruk barusan. Dia pasti akan menghukummu dengan curang. Takut untuk apa? Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Petik 2. Beberapa orang mengikuti di belakang, berbisik pelan. Namun, memasuki Inquire Heavenly Palace, semua orang menjadi tercengang. Apa ini? Ketika Sang Hang melihat pemandangan di depan matanya, seluruh orangnya tercengang. Di depannya, ada serangkaian susunan besar yang rumit hingga yang ekstrim. Formasi susunan ini dihubungkan satu sama lain, menjadi sangat rumit dan mendalam. Dilihat sekilas, itu seperti lautan mimpi. Itu sangat indah. Dengan cakrawala mereka, mereka sama sekali tidak bisa melihat situasi sebenarnya di depan mereka. Bahkan Kaisar Surgawi Wen Sui juga tercengang saat ini. 5 tahun ini, dia mengutak-atik hal-hal ini di dalam. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian tidak ingin menjadi kuat? Formasi susunan ini dapat membantu Anda semua menjadi kuat. Saya telah memikirkan bagaimana memberikan kekuatan hukum yang saya pahami kepada kalian hingga batas maksimum. Hanya saja mengkhotbahkan dao kepada kalian setiap hari jelas bukan ide yang bagus. Beberapa hal hanya dapat dipahami dan tidak diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang, saya telah mengintegrasikan semua yang telah saya pelajari selama hidup saya ke dalam formasi susunan ini. Selama bakat Anda cukup, Anda secara alami akan dapat memahaminya. Petik 2. Sang Hang membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut, ingin berbicara. Tetapi dia menemukan bahwa tenggorokannya sepertinya tersumbat. Dia tidak dapat berbicara apapun yang terjadi. Bab 2392, memberi manusia ikan tidak sebagus mengajarinya cara memancing.
Ketika Ye Yuan mengatur formasi, dia selalu menyelesaikannya dengan satu pukulan. Formasi arai yang diatur selama 5 tahun, bisa dibayangkan betapa rumitnya itu. Selama 5 tahun ini, dia bisa dikatakan telah menghabiskan pikiran dan tubuhnya, menghubungkan pemahaman dan hukum sumbernya hingga batas maksimum, menghabiskan banyak energi. Grand Array warisan ini tidak hanya berisi pemahamannya sendiri, tetapi juga berisi metode kultivasi untuk hukum 5 elemen serta hukum kilat. Meskipun Ye Yuan tidak mengolah hukum 5 elemen, dia telah bertarung dengan Wan Zhen sebelumnya dan memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang keseimbangan hukum 5 elemen. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, cakrawalanya sangat jauh. Advertisement. Dapat dikatakan bahwa ketinggian dia berdiri sekarang tidak tertandingi oleh siapapun. Dia berdiri di ketinggian yang setara dengan surga. Ada ribuan tao besar. Mencapai ekstrim berarti tiba di tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Terlepas dari jenis hukum apa yang ditunjukkan pada akhirnya adalah semua Dao. Dia tidak mengolah 5 elemen, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk membantu orang lain mengolah 5 elemen dengan formasi susunan. Grand Array warisan ini sangat rumit, tetapi pada akhirnya, hanya ada 18 Grand Array. Setelah Ye Yuan selesai mengaturnya, dia sendiri juga melompat ketakutan. 18 Grand Array ini, bukankah itu sesuai dengan 18 Grand Ancestor nanti? Mungkinkah 18 leluhur besar semuanya diasuh dari susunan agungnya? Bukankah kalian semua ingin menjadi lebih kuat? Baiklah, semua pergi dan mengujinya. Saya ingin melihat siapa di antara Anda yang memiliki bakat tertinggi, kata Ye Yuan dengan ekspresi geli. Advertisement. Ekspresi Ye Yuan memicu semua orang sekaligus. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa saya tidak mengajar? Sekarang, saya sudah membangun rumah. Lihat saja apakah kalian memiliki kemampuan untuk membawanya pergi atau tidak. Sang Hang menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi. Seperti yang dia katakan, dia terjun lebih dulu ke dalam Grand Array spasial. Sang Hang baru saja memasuki Grand Array dan segera bangkit kembali, terluka parah dan muntah darah. Kelompok jenius memiliki wajah terkejut. Bagaimana cara bermain seperti ini? Ye Yuan memandang Sang Hang dan berkata, mulailah dari awal. Jangan mencapai di luar jangkauan Anda. Apakah fondasi Anda benar-benar diletakkan dengan kokoh? Arai besar ini mengharuskan Anda semua untuk memulai dari awal satu langkah pada satu waktu. Menerobos formasi dengan tergesa-gesa akan mengancam jiwa. Petik 2. Sang Hang memiliki ekspresi muram ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk membuatmu sedikit menderita. Sang Hang memutar matanya, tetapi dia menyadari bahwa keadilan tidak berpihak padanya. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Memasuki formasi lagi, para jenius semuanya sangat berhati-hati, mulai dari awal. Mereka memilih Grand Array warisan yang paling mereka kuasai dan masuki. Advertisement. Semakin lama Sang Hang tinggal dalam formasi susunan, semakin dia khawatir. Grand Array warisan spasial ini tampaknya dibuat khusus untuknya. Ye Yuan tidak memasukkan hukum spasialnya ke dalam susunan besar, tetapi dia merumuskan seluruh rangkaian metode pelatihan. Metode pelatihan semacam ini bisa membuatnya memahami hukum tata ruang lebih cepat dan lebih teliti. Dengan kata lain, dia mengajari Anda cara memahami hukum spasial, dan tidak mengajari Anda apa itu hukum spasial. Sang Hang merasa khawatir, pada ketinggian seperti apa dia berdiri, untuk dapat mengatur formasi susunan yang menantang surga. Cakrawala Kaisar Surgawi Wen Sui sangat jauh. Dia juga melihat melalui firasat dengan sangat cepat. Tatapannya saat melihat Ye Yuan langsung menjadi berbeda. Yang Mulia benar-benar memberikan kontribusi yang akan tetap abadi untuk generasi yang akan datang. Saya pikir beberapa dari mereka sudah memiliki panen yang cukup besar. Grand Array warisan Yang Mulia benar-benar memperluas wawasan orang. Orang tua ini belum pernah melihat sebelumnya bahwa kekuatan hukum benar-benar dapat diteruskan seperti ini. Wen Sui berseru kaget. Arai besar warisan, bagi para jenius ini, mereka sama saja dengan hujan yang baik setelah kekeringan yang panjang. Metode pelatihan tingkat lanjut seperti itu membuka pintu bagi mereka. Masuk untuk pertama kalinya adalah saat mereka paling diuntungkan. Efeknya bisa dikatakan langsung terlihat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, memberi ikan kepada seseorang tidak sebaik mengajarinya cara memancing. Jalan setiap orang berbeda. Hukum yang mereka pahami juga akan berbeda. Meskipun metode kultivasinya bagus, pencapaiannya terbatas.
Mengajari mereka cara berkultivasi dan membiarkan mereka pergi dan meraba-raba daun mereka sendiri, ini adalah cara raja. Petik 2. Wen Sui berseru, memberi ikan yang luar biasa kepada seseorang tidak sebaik mengajarinya cara memancing. Lord Profound Secrets memang memiliki mata yang tajam untuk menemukan orang-orang yang cakap. Dengan Yang Mulia menjadi instruktur kepala, menggulingkan ras dewa sudah dekat. Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara. Selama waktu 5 tahun ini, keuntungannya sendiri juga luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir, hukum ruang waktunya menjadi semakin mendalam. Ini juga alasan mengapa para jenius itu tidak bisa melihat wajah Ye Yuan dengan jelas. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja memobilisasi kekuatan ruang waktu, seolah-olah dia juga berada di ruang waktu. Secara alami, dia tidak bisa dilihat dengan jelas. Mampu mengatur 18 susunan besar ini mengharuskannya mengeluarkan upaya luar biasa sejak awal. Ini juga merupakan pelatihan sistematis untuk Ye Yuan. Sudut di mana dia berdiri, itu bahkan lebih tak terbayangkan bagi para pengamat. Tapi setelah 5 tahun ini, Ye Yuan samar-samar memiliki sedikit perasaan. Sepertinya itu tidak jauh dari waktu dia harus pergi. Pada akhirnya, Wen Sui juga tidak bisa menahan diri, memasuki Grand Array. Ye Yuan hanya menonton dengan tenang di samping. Dia mengamati para jenius ini. Sebulan kemudian, banyak jenius sudah tidak tahan lagi. Ketika keuntungan mereka melebihi kemampuan mereka, mereka tidak akan bisa tinggal di Grand Array lagi. Mereka membutuhkan waktu untuk mencerna perbaikan ini. Yang lebih awal keluar, semakin buruk bakat mereka. Yang kemudian keluar, semakin baik bakatnya. Di antara orang-orang ini, memang masih Sang Hang yang terakhir keluar. Kekuatan hukum yang dia pahami adalah yang paling sulit, tetapi dialah yang bertahan paling lama. Juga tidak mengherankan bahwa dia bisa menjadi Grand Ancestor Spacetime di masa depan. Yang Mulia, saya salah. Setelah Sang Hang keluar dari formasi, hal pertama yang dia lakukan adalah tidak bersemangat tetapi datang ke hadapan Ye Yuan dengan ekspresi malu dan mengakui kesalahannya dengan hormat. Dia berkultivasi selama setengah tahun penuh dalam susunan besar ini. Waktu setengah tahun ini, hukum spasialnya maju dengan pesat, hampir sebanding dengan usahanya 10.000 tahun di masa lalu. Mengenai kekuatan Grand Array ini, dia tidak perlu mengatakannya lagi. Dia juga sangat memahami betapa berharganya susunan besar yang Ye Yuan habiskan selama 5 tahun untuk membangunnya. Mungkin kebangkitan umat manusia bergantung pada 18 susunan besar ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu salah?" Sang Hang berkata dengan malu, "Yang Mulia adalah makhluk surgawi. Murid ini seharusnya tidak salah menyalahkan Yang Mulia." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang salah dengan keinginanmu untuk menjadi kuat. Sebelumnya aku hanya bercanda denganmu. Anda dan saya masih memiliki nasib di masa depan. Pertemuan yang ditakdirkan ini akan menjangkau ruang waktu." Petik 2. Sang Hang memahami nada suara Ye Yuan dan berkata dengan terkejut, "Bukankah Yang Mulia memimpin kita untuk melawan ras dewa bersama-sama? Dengan Yang Mulia ada di sekitar, dunia akan menjadi milik kita di masa depan." Dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa bakatnya sangat tinggi. Tapi di depan Ye Yuan, dia menghitung sebagai apa. Ye Yuan adalah masa depan sejati umat manusia. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Aku juga ingin bertarung berdampingan dengan kalian semua. Tapi sayang sekali, beberapa hal tidak bisa dihindari. Tapi yakinlah, beberapa hal tidak bisa dihindari. Dimanapun aku berada, aku akan bertarung dengan ras dewa sampai akhir." Kelompok jenius merasa bingung ketika mereka mendengarkan. Kata-kata ini sepertinya memiliki niat untuk mundur. Mungkinkah kepala instruktur ini takut? Mereka sama sekali tidak bisa memahami apa itu kekacauan pembalikan ruang waktu. Karena bahkan Ye Yuan sendiri tidak dapat memahaminya. Bab 2393, Perpisahan. Mungkinkah Yang Mulia takut mati? Sang Hang baru saja mengakui kesalahannya, tetapi ekspresi wajahnya saat ini menjadi suram lagi. Terhadap perilaku Ye Yuan yang sangat bergantung pada kehidupan alih-alih menantang kematian, dia sangat tidak setuju. Ye Yuan tidak dapat menahan tawanya dan berkata, "Kamu akan mengerti di masa depan." Sang Hang memiliki wajah cemberut saat dia berkata, Semua alasan. Siapa yang bisa tahu tentang masa depan? Bahkan rahasia mendalam Lord tidak mungkin menghitung kejadian di masa depan juga. Jadi bagaimana Anda tahu? Anda bahkan tidak berani menunjukkan diri Anda yang sebenarnya." Ye Yuan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum,
aku mengatakan ini sebelumnya. Anda akan mengerti di masa depan. Takdir antara kau dan aku belum berakhir. Advertisement. Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dan pergi, meninggalkan kelompok yang tampak tercengang. Dengan Grand Array Warisan, Inquire Heavenly Palace menjadi tanah warisan. Setiap hari, jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, berkultivasi di dalam Grand Array Warisan. Tempat ini menjadi pabrik pembangkit tenaga listrik. Ketika rahasia mendalam dan Witchcloth dan yang lainnya mengetahui hal ini, masing-masing dari mereka terkejut tanpa alasan. Pada saat ini, tidak ada yang merasa bertentangan dengan keputusan rahasia mendalam ini lagi. Sebaliknya, mereka merasa bahwa dia sangat bijaksana. Adapun Ye Yuan, dia tinggal di pengasingan yang dalam akhir-akhir ini dan jarang menunjukkan wajahnya, menjadi misterius. Tapi segera, insiden lain terjadi yang membuat seluruh eselon atas Deicide menjadi tertekan. Work. Advertisement. Jian Rufeng memuntahkan darah segar, seluruh tubuhnya tampak sangat sedih. Ini sudah ketujuh kalinya dia muntah darah hari ini. Hari-hari ini, frekuensi muntah darahnya jelas meningkat secara dramatis, membuat bayangan di seluruh Deicide. Bukankah kamu mengatakan bahwa masih ada waktu setidaknya beberapa ribu tahun? Kenapa? Seperti ini. Ekspresi Witchcloth jelek seperti yang dia katakan. Jian Rufeng memiliki wajah kuyu, tetapi semangatnya sangat sehat. Dia tersenyum dan berkata, Huhu, teman lama, ini hal yang bagus. Dengan kecerdasanmu, tidak bisakah kamu menebak mengapa seperti ini? Witchcloth mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, kedua matanya melebar dan dia berseru, Anda mengatakan bahwa warisan besar, yang dibuat oleh teman muda Ji, membuat aura para jenius dari dunia tersembunyi surgawi meroket. Itulah mengapa itu menambah beban berat bagimu, dan itu mempercepat datangnya hari ini. Jian Rufeng sedikit mengangguk dan berkata, bocah ini benar-benar jenius yang langka di zaman sekarang. Dengan dia di sekitar, mengapa khawatir bahwa tujuan besar kita tidak akan berhasil? Petik 2. Witchcloth mengerutkan kening dan berkata, tapi tidakkah kamu merasa bahwa dia agak aneh baru-baru ini? Saya mendengar orang-orang di bawah berkata, dia mengatakan bahwa dia tidak akan ambil bagian dalam perang dengan ras dewa. Mungkinkah dia benar-benar seseorang yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati? Petik 2. Jian Rufeng melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin seseorang yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati menantang istana surgawi penjaga sendirian? Teman lama saya, Anda membuat pengaturan. 3 hari kemudian, 100 orang keluarga Jian saya akan mati sebagai martir dalam menjalankan tugas kami dan secara permanen melindungi dunia tersembunyi surgawi. Petik 2. Ekspresi Witchcloth berubah. Matanya berkilauan dengan air mata saat dia berkata, haruskah begitu cepat? Jian Rufeng tersenyum dan berkata, apa bedanya sehari sebelumnya? Apa pentingnya sehari kemudian? Apa yang datang, akan selalu datang. Oh, benar, sudahkah Ye Yuan datang juga? Saya punya beberapa kata untuk diucapkan kepadanya. Petik 2. 3 hari kemudian, beberapa ratus ribu orang jenius berkumpul. Advertisement. 100 kekuatan utama keluarga Jian berdiri di belakang Jian Rufeng dalam diam. Banyak orang jenius yang matanya sudah berlinang air mata. Keheningan saat ini, adalah awal dari lagu tragis. Semua orang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga merasakan kesedihan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa karena Grand Array warisannya, itu sebenarnya mempercepat kematian Jian Rufeng. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi adalah kekuatan utama-utama era saat ini. Tapi kekuatannya saja tidak cukup untuk melindungi rahasia surga. Oleh karena itu, 100 kekuatan utama keluarga Jian ini akan menjadi martir bersama dengannya. Keluarga Jian benar-benar keluarga yang mengagumkan. Ye Yuan melihat bahwa ada seorang anak di samping Jian Rufeng, yang samar-samar memiliki penampilan rahasia mendalam Kaisar Surgawi dari generasi selanjutnya. Ye Yuan tercengang, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertemu dengan rahasia mendalam generasi berikutnya di sini. Jian Rufeng berdiri dengan bangga, tatapannya menyapu sekelompok jenius, mengungkapkan ekspresi lega. Melihat para jenius ini matang satu persatu, adalah dorongan untuk kemartirannya yang rela. Jenius ini adalah masa depan umat manusia. Melihat kalian semua tumbuh begitu cepat, leluhur ini merasa lega. Leluhur yang mati demi keadilan ini awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa besar. Tapi memanggilmu kemana-mana hari ini, itu untuk membangkitkan darah panas di hatimu dengan kematianku.
Perlawanan akan menyebabkan kematian. Hari ini, nenek moyang ini mati demi keadilan. Di masa depan, sebagian besar dari kalian juga harus menjadi martir. Petik 2. Kalian semua ingat ini. Mati sangat mudah, mereka yang hidup adalah orang-orang yang memikul beban dan maju. Beban kalian semua ribuan kali lebih berat dari leluhur ini. Saya harap mulai hari ini, Anda semua akan pergi dan berkultivasi dengan upaya 10.000 kali lipat, untuk menukar harapan masa depan semua ras. Apakah kalian semua mengerti? Setiap kata-kata Jian Rufeng berat, mengejutkan jiwa. Para jenius yang hadir semuanya tersedak. Jian Rufeng menggunakan sentimennya yang tinggi untuk menginfeksi semua orang yang hadir, termasuk Ye Yuan. Pada saat ini, darah di dalam tubuhnya juga tampak terbakar. Seberapa besar keinginannya untuk tetap tinggal, bertarung berdampingan dengan orang-orang yang menyenangkan ini. Ye Yuan memikirkan ini. Hanya saja dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Karena rasa kepergiannya semakin kuat. Dia sepertinya bisa merasakan panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Dipahami. Jawabannya sangat keras seperti guntur. Jian Rufeng menatap anak di sebelahnya, sedikit rasa sayang melintas di matanya. Dia disebut Jian Haoran, putra bungsu leluhur ini. Dia memiliki garis keturunan leluhur ini. Setelah aku mati, dia akan menjadi rahasia mendalam Kaisar Surgawi generasi berikutnya. Kata Jian Rufeng. Kami menjanjikan hidup kami untuk melindungi Tuan Muda Haoran. Kelompok jenius berkata dengan suara yang jelas. Tapi Jian Rufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pengecut di antara anak buah keluarga Jianku. Haoran, meskipun kamu masih muda, ambisi ayah yang tidak terpenuhi membutuhkan kamu untuk memenuhinya. Bisakah kamu melakukannya? Meskipun Jian Haoran masih muda, di bawah pengaruh Jian Rufeng, dia sudah memiliki aura seorang jenderal. Kekanak-kanakannya belum hilang, saat dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, keluarga Jian kita menempati takdir umat manusia, dan kita harus menjadi yang pertama menanggung kesulitan dan yang terakhir menikmati kenyamanan. Mengabdikan hidupku untuk tugas, sampai jantungku berhenti berdetak. Jian Rufeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, memang anakku yang baik. Dalam keadaan buruk seperti itu, keluarga Jian bisa menjadi raksasa seperti itu, mereka memang menduduki takdir umat manusia. Tapi Jian Rufeng tidak menepuk punggungnya sendiri, dan malah memuntahkan umat manusia dengan takdir keluarga Jian, yang benar-benar mampu membangkitkan pujian dan air mata. Ye Yuan merasa tersentuh. Jian Haoran mengatakan ini, dan keluarganya juga melakukannya. Bahkan setelah puluhan miliar tahun, niat awalnya tidak pernah berubah juga. Orang-orang keluarga Jian memang luar biasa. Tiba-tiba, tatapan Jian Rufeng melihat ke arah Ye Yuan, dan pupil matanya mau tidak mau mengecil. Dia belum melihat Ye Yuan untuk beberapa waktu. Melihatnya lagi saat ini, dia menemukan bahwa aura di tubuh Ye Yuan mengalami perubahan besar. Ye Yuan orang ini jelas berdiri di sana, tapi itu memberinya perasaan yang sangat tidak nyata. Seolah-olah, dia mandiri di luar dunia ini. Dia tidak bisa tidak mengingat desas-desus itu. Mungkinkah itu benar? Tapi apa yang sedang terjadi? Ji Qingyun, bisakah kamu tinggal dan menyelamatkan banyak sekali ras dari kesengsaraan yang ekstrim? Jian Rufeng bertanya, agak tidak yakin. Awalnya, dia sangat optimis tentang Ye Yuan. Dengan dia di sekitar, itu sebabnya dia akan pergi dengan tenang. Tapi, jika Ye Yuan tidak ada, apakah usaha mereka akan tetap berhasil? Semua orang memandang Ye Yuan, menunggu jawabannya. Bab 2394, Bahagia dan Tragis. Semua orang menggunakan tatapan penuh harap untuk melihat Ye Yuan, berharap mendapatkan jawaban afirmatifnya. Saat ini, semua orang memahami pentingnya keberadaan Ye Yuan. Dia terlalu penting bagi umat manusia. Melihat tatapan penuh harap ini, Ye Yuan juga tidak tahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa para jenius yang tak tertandingi ini, termasuk Sang Hang, tidak akan bisa lepas dari nasib kematian di masa depan. Sangat menyesal, saya khawatir, saya tidak bisa melakukannya. Ye Yuan menghela nafas pelan dan berkata. Advertisement, berdengung. Para jenius yang hadir meledak sekaligus. Awalnya, rumor ini hanya gosip. Banyak orang tidak percaya. Tetapi ketika Ye Yuan secara pribadi mengkonfirmasinya, mereka tidak dapat menerimanya sama sekali. Mengapa? Tuan Kepala Instruktur adalah dewa di hatiku. Dia sebenarnya sangat takut mempertaruhkan lehernya. Dengan Yang Mulia ada di sekitar, mengapa khawatir tidak bisa menggulingkan ras surgawi?
Mengapa? Kenapa dia orang seperti itu? Ya dewa, gambar sempurna di hatiku telah runtuh. Setelah munculnya Grand Array Warisan, Ye Yuan didorong ke atas altar. Pertumbuhan kekuatan terlihat dengan mata telanjang. Advertisement. Ratusan ribu jenius tumbuh pada saat yang sama, peningkatan semacam ini bisa dinilai menakutkan. Seseorang sekuat Jian Rufeng tidak tahan lagi juga. Kegembiraan memiliki pertumbuhan kekuatan adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan siapapun kepada mereka. Rahasia mendalam dapat melindungi rahasia surga, tetapi itu juga hanya untuk tidak membiarkan ras surgawi menemukannya. Itu tidak bisa membuat mereka menjadi lebih kuat. Orang yang membuat mereka menjadi lebih kuat adalah Ye Yuan. Cara semacam ini sudah melampaui imajinasi mereka. Jadi beberapa tahun ini, Ye Yuan telah dianggap oleh mereka sebagai eksistensi yang setara dengan rahasia mendalam. Bahkan orang bodoh juga bisa mengetahui betapa pentingnya 18 Grand Array Warisan ini. Tapi sekarang, Ye Yuan yang mereka pandang sebagai dewa sebenarnya tidak berani menghadapi ras dewa. Fakta ini, mereka benar-benar tidak dapat menerimanya. J. King Yun. Di mana drive ketika Anda memusnahkan istana celestial penjaga dan menghadapi kekuatan ras dewa yang tak terhitung jumlahnya sendirian saat itu, semua pergi. Witchclut berteriak dengan marah dan mencaci maki dengan menyakitkan. Dia sangat kecewa dengan jawaban Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama menggunakan kekuatannya untuk menaklukkannya, orang nomor satu jalur alkimia ini. Advertisement. Tapi itu semua didirikan atas dasar menggulingkan ras surgawi. Sekarang, dia menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah orang seperti itu. Ini membuatnya tidak bisa menerimanya. Menghadapi suara bertanya yang memenuhi langit, Ye Yuan hanya diam. Hanya Jian Rufeng yang tenggelam dalam pikirannya. Melambaikan tangannya, dia berkata dengan suara serius, "Baiklah, kalian semua tidak harus seperti ini." Tidak peduli bagaimana dia memilih, itu urusannya sendiri. Tidak peduli apa, kontribusi teman muda Ji jauh lebih besar daripada kesalahannya. Dialah yang memberi kami harapan. Bahkan jika dia memilih untuk pergi, kita tidak memiliki kualifikasi untuk menanyainya juga. Selesai berkata, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, "Teman muda Ji, tidak peduli apa, leluhur ini mewakili semua ras dan terima kasih." Saat dia berkata, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Ye Yuan. Ye Yuan terkejut dan buru-buru mengembalikan busur. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tercengang dengan takjub. Meskipun mereka tidak dapat menerimanya secara emosional, mereka mengerti bahwa kata-kata rahasia mendalam Kaisar Surgawi tidak salah. Jika bukan karena penampilan Ye Yuan, rencana yang direncanakan dengan hati-hati oleh Deicide ini mungkin hanya lelucon setelah makan bagi ras dewa. Tetapi dengan Grand Array Warisan Ye Yuan, semuanya berbeda. Setelah membungkuk, Jian Rufeng menoleh ke klannya, wajahnya menunjukkan ekspresi enggan, saat dia tersedak dan berkata, "Tuan-tuan, setelah kalian semua mati bersamaku hari ini, aku, Jian Rufeng, telah mengecewakan kalian semua. Surgawi Dao Samsara, jika ada kehidupan setelah kematian, saya, Jian Rufeng, bersedia bekerja keras seperti budak untuk membayar Anda semua." Seperti yang dia katakan, dia juga membungkuk dalam-dalam kepada anggota klannya. Anggota klan sangat terkejut dan mengembalikan busur ketika mereka berkata, "Kepala keluarga membuat kami kewalahan. Kepala keluarga melakukannya untuk orang-orang di dunia, kami bersedia mengikuti kematian." Tatapan Jian Rufeng berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara yang jelas, "Bagus. Anda semua adalah putra baik keluarga Jian saya. Ayo, mulai." Semua orang berkata serempak, "Kami mengikuti perintah kepala keluarga." Percakapan ini tidak memiliki efek kepura-puraan, itu penuh dengan semangat mulia yang mengaduk dan khusyuk untuk mati. Ratusan ribu pria berdarah panas, betapa bersemangatnya mereka dengan antusiasme yang tak terbatas. Tetapi pada saat ini, mereka sudah menangis terlalu banyak untuk berbicara. Ratusan ribu orang ini, banyak dari mereka secara pribadi dibina oleh Jian Rufeng. Jian Rufeng sangat heroik dan murah hati sebagai pribadi, dengan temperamen pemimpin yang membuat orang tunduk. Terhadap junior ini, dia tidak pernah mengudara, lebih seperti saudara yang bertele-tele. Sama seperti Ye Yuan, setelah bertemu dengannya, Jian Rufeng langsung menunjuknya sebagai kepala instruktur. Semangat seperti ini, bahkan Ye Yuan pun tunduk. Kebangkitan manusia tidak bisa dilakukan tanpa Ye Yuan, apalagi tanpa Jian Rufeng. Ye Yuan hanya meninggalkan warisan. Tapi fondasi ini ditempa sedikit demi sedikit,
dengan Jian Rufeng menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk berbicara tentang kontribusi, Ye Yuan benar-benar tidak berani mengambil kredit. Mengapa keluarga Jian berkembang menjadi keluarga besar nomor satu di dunia Heavenspan di masa depan? Ini tidak terkait dengan apa yang dibayar Jian Rufeng saat itu. Terlepas dari apakah itu ras manusia, atau ras iblis, atau ras iblis, atau ras lain, mereka semua akan memberikan wajah keluarga Jian. Oleh karena itu, pasukan keluarga Jian menyebar ke seluruh dunia Heavenspan, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di tengah suara isak tangis, Jian Rufeng mengulurkan telapak tangannya, matahari yang terik perlahan naik di telapak tangannya. Matahari yang terik itu bersinar dengan pancaran yang tak terbatas, memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Aura yang sangat kuat menghapus langit dan matahari seolah-olah menghalangi langit dan bumi ini. Tatapannya menyapu wajah anggota klannya dan dia berkata dengan suara serius, "Aku membutuhkan kekuatanmu." Siapa yang pertama? Suaranya belum memudar ketika seorang pria parubaya yang memiliki kemiripan dengan Jian Rufeng perlahan berjalan keluar dan berkata dengan suara yang jelas, "Kakak, aku pergi dulu." Wajah Jian Rufeng berkedut, tetapi dia memaksakan senyum dan berkata, "Haha, saudara yang baik, kamu pergi dulu, kakak akan mengikuti setelahnya." Tawa itu hampir membawa air mata. Orang ini adalah adik Jian Rufeng, Jian Ruyun. Jian Ruyun tidak mengatakan sepatah kata pun, jejak kekuatan memancar keluar dari tubuhnya, dan menyatu dengan matahari yang terik di tangan Jian Rufeng. Tubuh Jian Ruyun juga menjadi lebih redup sedikit demi sedikit, menjadi lebih ringan. Akhirnya, itu berubah menjadi ketiadaan. Mata Jian Rufeng sudah lama basah oleh air mata. Seorang pria tidak akan mudah meneteskan air mata sampai hatinya hancur. Bahkan untuk seseorang sekuat Jian Rufeng, bagaimana dia bisa menanggungnya dalam keadaan seperti itu? Setelah Jian Ruyun, satu demi satu pembangkit tenaga listrik dari keluarga Jian juga mengikuti di belakang. Dengan anggota keluarga Jian meninggal satu persatu, itu sangat menggerakkan semua orang yang hadir. Suara isak tangis yang semula berangsur-angsur berubah menjadi suara ratapan. Keluarga Jian benar. Bahkan jika aku, Sang Hang, hancur berkeping-keping, aku juga akan menekan ras dewa untuk selama-lamanya. Hari ini, saya bersumpah atas nama Surgawi Dao, jika saya menyusut kembali di depan ras surgawi suatu hari nanti, saya tidak akan pernah bereinkarnasi untuk selama-lamanya. Sang Hang bersumpah ke surga sambil menangis. Aku, Qin Chao, bersumpah demi surga, aku pasti akan mengusir ras surgawi dalam hidup ini, tidak ada yang akan menggoyahkan tekadku. Di kerumunan, Qin Chao juga bersumpah. Tidak tahu berapa banyak yang bersumpah ke surga seperti mereka. Tepatnya mulai hari ini, aspirasi mereka menjadi sangat teguh, sampai pertempuran kiamat meletus. Matahari yang terik di tangan Jian Rufeng menjadi lebih besar, dan semakin panas. Akhirnya, 100 pembangkit tenaga listrik keluarga Jian semuanya mati, sementara air mata Jian Rufeng sudah lama dikeringkan oleh terik matahari. Selanjutnya, giliran dia. Tatapannya melihat ke arah Witchcloud dan dia berkata, "Teman lama, aku menyerahkan segalanya di tanganmu." Saat dia berkata, aura yang menakjubkan melonjak liar. Bab 2395, Azure dan Orang Suci Ganda yang Mendalam. Aura Jian Rufeng menembus cakrawala seolah-olah akan menembus langit ini. Dia terlalu kuat, mampu melampaui master surgawi terkuat ras surgawi, kekuatan Jian Rufeng tidak diragukan lagi. Dari tubuhnya, filamen yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyuntikkan ke matahari dengan gila-gilaan. Matahari yang terik perlahan naik, dan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, langsung menuju cakrawala itu. Sosoknya juga berangsur-angsur menjadi ilusi. Advertisement. Rahasia mendalam Tuan, berhati-hatilah. Rahasia mendalam Tuan, selamat tinggal. Para jenius berlutut satu demi satu dan memberi hormat pada sosok Jian Rufeng yang berangsur-angsur menghilang berulang kali. Suasana pahit dan menyakitkan menyebar ke seluruh dunia. Tiba-tiba, gerimis turun dari langit. Mungkin, bahkan surga juga tergerak, bukan? Tenggorokan Ye Yuan tersedak. Bahkan jika dia sudah lama mengetahui akhir cerita, dia tidak bisa menahan tangis saat ini juga. Kultivator, siapa yang tidak berharap umur panjang? Siapa yang tidak benci berpisah dengan dunia sekuler? Bahkan Ye Yuan tidak dapat naik di atas konvensi juga. Advertisement. Apakah Jian Rufeng tidak memiliki keengganan untuk berpisah dengan dunia ini? Tentu saja dia punya. Ye Yuan melihat terlalu banyak keengganan di matanya.
Dia tidak tega berpisah dengan adiknya, putra bungsunya, dan tidak tega berpisah dengan yayasan yang dia ciptakan. Tapi dia tetap pergi dengan tegas. Seolah-olah dunia ini sudah tidak ada yang bisa menahannya. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan untuk ini? Jika ada masa depan yang cerah, pengorbanan Jian Rufeng mungkin akan sangat berarti. Tapi Ye Yuan tahu bahwa setiap orang yang hadir memiliki terlalu banyak ketidakpastian tentang masa depan. Di antara mereka, itu termasuk Jian Rufeng sendiri. Jika pengorbanannya tidak bisa ditukar dengan kebangkitan berbagai ras. Jika di masa depan, ras dewa menekan banyak sekali ras. Kemudian, pengorbanannya tidak akan ada artinya sama sekali. Advertisement. Tapi, dia tetap melakukannya dengan teguh. Pada saat ini, kata-kata apapun lemah. Jian Rufeng mungkin bukan orang terkuat di dua zaman, tapi, dia adalah orang berbudi luhur nomor satu di dua zaman. Sepenuhnya layak. Selanjutnya, Ye Yuan melihat bahwa tekad di mata para jenius belum pernah terjadi sebelumnya. Jian Rufeng membakar dirinya sendiri, dan menyalakan harapan banyak sekali ras. Ji Qingyun, apakah hatimu terbuat dari batu? Menghadapi semua yang telah dilakukan rahasia mendalam, tidakkah Anda merasa malu berdiri di sini? Apakah Anda ingin dia mati dengan mata terbuka? Tiba-tiba, Witchcloud meledak, menanyai Ye Yuan. Semua orang tahu apa arti keberadaan Ye Yuan. Jika Deicide awalnya hanya memiliki satu pilar spiritual, itu adalah Jian Rufeng. Tapi semua ini diam-diam berubah setelah kedatangan Ye Yuan. Segera, Deicide menjadi struktur dualistik. Jian Rufeng dan Ye Yuan sama-sama pemimpin di hati semua orang. Sekarang, Jian Rufeng hampir meninggal, Ye Yuan adalah penerus terbaik. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak punya niat untuk ambil bagian. Oleh karena itu, Witchcloud ingin menggunakan teriakan ini untuk menebus hati Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, penyihir senior, bukan karena Ji ini tidak mau, tapi itu, aku tidak bisa. Anda, cuma kenapa? Mata Witchcloud penuh dengan ketidakpahaman. Dia bisa dengan jelas merasakan emosi Ye Yuan, tapi apa yang membuatnya begitu was-was? Hahaha, jadi begitulah. Ternyata begitu. Tepat pada saat ini, Jian Rufeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah menyadari sesuatu. Sosoknya sudah menjadi sangat ilusi dan bisa menghilang kapan saja. Dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, teman lama, jangan mempersulit dia lagi. Hal-hal yang dia pikul adalah apa yang tidak bisa kita pahami. Semuanya, dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Ji Qingyun akan dihormati sebagai orang suci, berjudul Saint Azure. Saya berharap semua orang akan mewariskan prestasi dan kontribusinya selamanya. Semuanya, ingat, kontribusinya jauh di atas leluhur ini. Witchcloud sangat terkejut, tidak mengerti mengapa Jian Rufeng berkata begitu. Tapi dia tahu bahwa Jian Rufeng pasti melihat jejak rahasia surga di ranjang kematiannya. Hanya apa yang dia lihat? Siapa sebenarnya Ji Qingyun ini? Jian Rufeng menatap Ye Yuan lagi, tatapannya sudah menjadi berbeda. Tampilan itu membawa kejutan dan keheranan yang berat. Jian Rufeng membungkuk dalam-dalam ke arah Ye Yuan dan berkata, terima kasih banyak atas bantuan teman muda. Tolong terima busur dari Jian ini. Petik 2. Ye Yuan secara alami tahu apa yang dia lihat dan berkata sambil menghela nafas, senior, kamu tidak harus seperti ini. Semuanya telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Jian Rufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, kehendak surga memiliki takdir dan memiliki variabel. Kehendak surga mengolok-olok manusia, dan bukankah manusia mempengaruhi kehendak surga? Penyebab dan akibatnya, mungkin bahkan Heavenly Dao tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, kan? Jian ini akan pergi. Teman muda memikul beban berat dan memiliki jalan panjang di depan. Jaga diri kamu. Ye Yuan juga membungkuk dan berkata, senior mencari kebajikan dan mendapatkannya. Junior ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Jian Rufeng tersenyum sedikit, seluruh tubuhnya berubah menjadi embusan angin sepoi-sepoi, menghilang. Dan matahari yang terik itu juga berangsur-angsur naik di atas langit, memancarkan gelombang bergelombang yang menakutkan, sepenuhnya menutupi rahasia surga dunia tersembunyi surgawi. Sejak itu, dua matahari melayang di langit dunia tersembunyi surgawi. Ye Yuan menghela nafas panjang, merasa tubuhnya dilubangi. Tangisan itu berangsur-angsur berhenti. Apa yang menggantikannya adalah keheningan yang mematikan. Ada beberapa ratus ribu orang yang hadir, tetapi tidak sedikit pun suara yang dipancarkan. Jelas, mereka semua tenggelam dalam kesedihan, tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama.
Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Witchclut menghela nafas panjang dan membungkuk ke arah Ye Yuan, dan berkata, rahasia surga tidak dapat diungkapkan, tetapi kata-kata teman lama di ranjang kematiannya, itu pasti tidak akan menjadi ucapan yang ceroboh. Dia berterima kasih kepada teman muda Ji, dan orang tua ini juga berterima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Sein Azure. Seperti yang dia katakan, Witchclut langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Witchclut orang tua ini memberi hormat kepada Sein Azure. Menghormati Sein Azure, semua orang berlutut ke arah Ye Yuan, teriakan itu mengejutkan langit. Ye Yuan mengangguk sedikit dan agak melankolis saat dia berkata, kata-kata senior di ranjang kematiannya, Ji ini tidak berani menolak. Tetapi tindakan rahasia mendalam senior sudah cukup untuk dianugerahkan sebagai orang suci. Santo ini secara anumerta akan mengkanonisasi dia sebagai Sein mendalam. Semua orang tidak keberatan, kan? Witchclut membungkuk dan berkata, ya, kami mematuhi kata-kata Sein Azure. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan teman lama akan disebut Azure dan orang suci ganda yang mendalam. Santo, seorang suci, orang-orang dengan bakat dan kebajikan besar untuk selamanya. Untuk mendapatkan kualifikasi ini, seseorang harus dihormati bersama oleh semua ras. Ye Yuan memandang Witchclut dan berkata sambil menghela nafas, senior, orang suci ini tahu bahwa kamu dipenuhi dengan kebingungan, tetapi kamu juga tahu ini. Rahasia surga tidak bisa dibocorkan. Beberapa hal, orang suci ini benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Ekspresi Witchclut berkedip tanpa henti, tapi dia menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Ye Yuan tiba di depan Little Profound Secrets, dan dia memaksakan senyum sambil berkata, kerja bagus. Anda pasti tidak akan lebih buruk dari ayah Anda di masa depan. Anda juga seseorang yang memiliki kualifikasi untuk dianugerahkan sebagai orang suci. Petik 2. Little Profound Secrets masih muda, tetapi dia sudah memiliki aura ayahnya. Mendengar itu, rahasia mendalam Lite mengangguk dan berkata, Sein Azure, yakinlah. Haoran pasti tidak akan mengecewakanmu dan ayah. Ye Yuan tersenyum dan tiba di depan Sang Hang lagi, dan dia berkata sambil tersenyum, saya harap ketika Anda bertemu saya lagi, Anda tidak akan terlalu terkejut. Baiklah, Sein mendalam sudah meninggal. Ini juga saatnya orang suci ini pergi, selamat tinggal. Petik 2. Selesai berkata, Ye Yuan melangkah keluar dan sudah menghilang di depan semua orang. Jian Rufeng memicu rahasia surga sebelum mati, Ye Yuan memiliki firasat bahwa waktunya di sini sepertinya akan segera berakhir. Oleh karena itu, Ye Yuan keluar dari dunia tersembunyi surgawi. Beberapa tahun kemudian, seluruh Heavenspan World terjerumus ke dalam kegelapan tanpa akhir. Badai dahsyat tiba-tiba mengamuk di atas lautan East Below yang tak terbatas dan tak berujung. Sebuah sambaran petir merobek langit, sesosok menghilang dari ruang waktu ini.